jenis kelamin. Happy banget, kita bersyukur banget, happy banget karena ini memang yang kita berdua nanti-nantikan, bisa punya momongan perempuan, anak ketiga, kebetulan dikasih sama Tuhan perempuan, kita bersyukur banget dengan proses yang juga begitu indah. Ini pengalaman juga buat aku sama Vincent bisa punya baby dengan proses IVF, bayi tabung, dan bisa berjalan lancar, berjalan sukses sampai bisa mengadakan acara hari ini selamatan baby sambil informasi gendernya. Jadi happy banget ya saya. Tambahan nih, Speechless. Sampai bulan kelima kita udah masuk ke 21 minggu. Ya istri bahagia itu saja sih yang permintaan saya kan, istri harus bahagia biar prosesnya lancar, dan saya cuma minta doanya aja dari semua teman-teman agar lancar sampai hari hanya, dan nanti layanannya juga lancar. ada program tersendiri atau kayak buat radio sama Vincent? Kejutan. Jadi dari awal kita udah sepakat bahwa kita mau IVF, menjalani proses IVF, tapi dengan tanpa pilihan. Jadi pilih yang terbaiknya yang mana. Jadi yang terbaiknya ya dok, yang terbaiknya apa, nanti jenisnya mau itu cewek mau itu cowok, kelas, no problem. Jadi nggak ada proses dengan sengaja kita memisahkan, kan kalau pemilihan jenis kelamin itu kan kita berusaha memisahkan sperm ya, sperm mana yang kira-kira laki-laki, mana yang perempuan. Ini enggak, mereka berdua memutuskan ketika bayi tabung di Marula itu let's try the best sperm Ya. dan kita ambil best spermnya Vincent, dan kemudian kebetulan jadinya ini bayi yang sudah PGTA yang ya mudah-mudahan ya Vin sampai lahiran juga sehat terus, dan ini tadi ketahuan perempuan. Oke dok, jadi prosesnya berapa lama sih dok dalam hal Ya proses IVF sebenarnya cukup 2 minggu ya, jadi Vincent sama Jessica kebetulan di Marula IVF Surabaya 2 minggu, kemudian sisanya ya jarak jauh ya, jarak jauh kita bisa melihat perkembangan embrio jarak jauh. Nah, teknologi kita udah sampai ke sana, dan ini juga berita gembira buat Jessica yang sudah menanti juga ya Jess. Sebelumnya dokter juga udah tahu belum sih dok jenis kelamin itu? Sudah tahu atau belum sebenarnya kan jenis kelamin itu bisa kita lihat mulai dari USG ya, USG di 4 bulan. Cuman bagaimanapun namanya jenis kelamin 100%-nya waktu lahir. Ya kan kita lihat nih. Cuma secara medis sebenarnya pada usia 16 minggu itu kita sudah kelihatan. Aja sebelum gender reveal sendiri berarti sudah sesuai harapan berarti ya, jenis kelaminnya apa gimana? Sesuai doa sih, karena kan kita pasti sebagai orang tua ya berdoa, berharap yang terbaik. Ya syukur-syukur kita bisa dikasih seorang putri agar bisa juga berkesempatan merawat anak perempuan, karena kita berdua kebetulan sudah punya 2 laki-laki, anak laki-laki, jadi ya besar harapan bisa dikasih anak perempuan dan ternyata dikabulkan bersama. Dan ini menjadi pelengkap buat kamu juga nggak sih bisa dibilang karena pengen punya baby cewek gitu? Ya pastinya, jadi Pasti ketemu dia di salon nanti kalau udah gede. jadi ada teman buat dandan, ada teman buat makeover. Soalnya kalau anak yang cowok-cowok kan kayak lebih kayak Lebih sama papanya, lebih maco lah lebih permainannya. maco. Dan kalau punya anak perempuan, jadi ini pengalaman baru, akan menjadi pengalaman yang baru buat aku. Gimana caranya bisa membesarkan, merawat anak perempuan itu sebenarnya agak deg-degan sih kan, anak perempuan ya, tapi aku benar-benar excited lah. Udah nyiapin nama mungkin? Aku sih udah, tapi nama aku ditolak terus. Bukan ditolak, maksudnya aku cuma kasih tahu jangan pilih satu, kita pilih beberapa, nanti kita ya cocok-cocokan lah. Yang terbaiknya yang mana, yang ada maknanya, yang ada feelingnya, ya kan. Kalau langsung satu kan terlalu cepet lah keputusannya, dan ini kan masih kurang lebih 4 bulan lagi, jadi masih ada waktu juga untuk nama-nama yang lain. Ada berapa nama yang di So far kan satu. Enggak, aku udah ada 3. Oh sekarang 3. 3 berarti nanti ya kita catat nanti. respon sel Barak sama Don sendiri gimana sih? Mereka mah udah, Barak kan udah usia 10 tahun, dan dia juga udah tahu mamanya udah hamil,
Dan kita dari awal udah selalu ajak ngobrol, ini gimana ya kalau cewek, jadi dia kasih tahu, ini gimana ya kalau cowok, nanti dia juga reaksi. Dan sebenarnya tuh dia nggak permasalahin cewek atau cowok, karena dia itu yang penting dia selalu mau menjadi kayak ketua leadernya. Jadi dia tuh mau bilang mau cewek mau cowok, I'm happy because I'm the leader. Jadi kalau Don kan masih kecil, jadi dia belum paham. Tapi dia tahu bahwa mamanya lagi hamil, dia tahu. Tapi Don sendiri tadi kayak keringi banget Don sama apa sama ya enggak keringi banget. Iya. Kasih pengertiannya gimana sih? Susah nggak sih? Bahwa dia bakal di jadi setiap kakak. hari selalu dikasih tahu ini kan udah mulai besar, jadi udah bisa nunjukin ke Don. Kalau kan udah tahu ya, ke Don tuh kasih tahu ini di perut mama ada ade. Jadi dia suka halo ade gitu, kayak lulus. Iya sayang, ayo cium ade. Mungkin belum paham 100%, tapi dia udah connect lah, dia udah tahu bahwa ada baby. Tadi ini seperti singgung bahwa ini apa namanya IVF untuk menyambut baby dragon, pertimbangannya apa sih mungkin? Kenapa baby dragon aja? Kenapa akhirnya mau ini berbagi? Karena naga itu kan sio naga tuh kalau di sio Chinese itu sio besar, termasuk sio besar gitu, dan sio besarnya kebetulan cocok sama sio-sio yang ada di rumah, kayak Vincent kan monyet. Sionya, terus El kuda, kalau dia kelinci, macan, jadi macan, kelinci, monyet, kuda, ini El-nya udah sama ya? Sama kan udah. Jadi ini 4 sio ini cocoknya sama naga, jadi ya langsung dikas, langsung proses tas. Ada sio juga berarti ya untuk hamil 3 ini? Karena aku emang pengen banget sih punya baby dragon gitu, dan kita juga pengen gitu. Jadi ya kebetulan momennya pas nih, dapat momen baby tahun naga tahun ini, jadi ya kalau udah pas ya kenapa enggak gitu. Kalau berdasarkan due date ya, itu sekitar tengah Desember, itu 40 weeks. Tapi kan kalau lahiran normal kan mulai 2 minggu lebih awal sudah bisa. Ini mulai awal Desember, Jess. Jadi sudah harus siap-siap tuh sampai pertengahan Desember. Kak Jess tadi dengar-dengar mau punya anak sampai 5. Nah, habis ini lanjut lagi bagaimana? Sabar dulu. Ya kalau misalkan kita satu-satu dulu, ini kan nanti kan lahir dulu, terus kita rawat dulu, terus menyusuinya mudah-mudahan bisa sampai 2 tahun. Tapi habis itu baru kita Ya yang penting pikirkan. kita enjoy the moment juga. Jadi kalau buru-buru kesian juga nih buat baby ceweknya, nanti dia mungkin Kurang kasih sayang. ya, jadi kita mau enjoy the moment juga. Tapi ya doain aja kalau dompet bapaknya kedepannya tebal, kan pastinya tentunya 4-5 muncul. Bos. Siap. Semangat Papa. Vincent, biasanya kalau seorang bapak itu agak lebih protektif, agak lebih posesif ke anak ceweknya. Udah mempersiapkan hal itu, Bu? Nah, jadi aku juga sempat ngobrol sama bokap juga bilang gitu. Kalau aku kan orangnya kan very spontaneous, outgoing adventure yang ya boleh dibilang kayak kasar lah. Kata bokap kalau udah punya anak cewek, ya apa kita sadar kita berubah jadi lebih lembut, nggak secepat itu untuk bilang tidak boleh, tapi ya udahlah nggak apa-apa kan anak cewek. Cuma ini kan semua cuma info aja dari keluarga dan teman sekitar. Balik lagi bisa pengen enjoy the process sih kan, karena ada anak cewek, anak cowok ada 2, jadi udah tahu lah sifat cowok kayak gimana. Sebenarnya mau enjoy aja. I'm happy kan. Kalau di mana kan Jess? Di sini di Bali. Kelahiran sih kemungkinan besar di Jakarta. Jadi tadi tetap normal kan, dasar. Kebetulan 2 pengalaman yang pertama dan kedua itu normal, jadi berharap besar yang ketiga ini bisa normal juga. Ya, sebenarnya more than 80% itu wanita itu bisa lahir normal gitu ya. Dan Jessica udah punya pengalamannya, Jess, 1-2 normal, dan kita berharap nanti ya 3 juga lahir normal. Amin. Dan susah kalau harus ke Bali atau ke Surabaya. Kita lahir normal kan nggak bisa diprediksi ya, Jess. Betul. Kecapetannya kapan? Ya, betul. Kapan gitu. Jadi ya kita cari yang paling gampang
pada seluruh wanita. Cuman secara statistik beberapa penelitian menunjukkan bayi wanita cenderung lebih mual muntah. Yes, mungkin untuk aktivitas syuting atau dulu atau Kalau kemarin sih dari mulai program IVF sih stop karena kan emang harus istirahat, fokus gitu. Karena buat fokus ke sesuatu yang pengen kita raih itu aku pengennya kayak total gitu, jangan sampai tetap kecapean tapi tetap IVF tapi tetap capek buat apa gitu, nanti hasilnya kan nggak ada gitu. Jadi benar-benar fokusin diri buat program bayi ini. Dan kebetulan tadinya mau mulai syuting lagi setelah tahu udah hamil, cuma ternyata trimester pertama tuh bener-bener berat buat aku. Jadi kayak karena awal-awal tiba-tiba ada flek, langsung bed rest, terus dari bed rest itu tahu-tahu muntah, mual setiap hari. Jadi akhirnya mulai syuting sih kayak akhir-akhir ini aja, udah masuk ke 5 bulan udah mulai enakan, tapi tetap nggak bisa capek-capek soalnya capek sedikit kaki pegel, pinggang keras, terus jadi ya dibatasin aja gitu. Kayak abis ini acara ini capek, besoknya istirahat. Boleh harapan dan doanya buat bayi ketiga perempuan. Harapan